wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Khairi dengan NIM 20030010007. Saya dari kelas Agroteknologi 1 Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit membuat video pada praktikum dormansi biji, yang dimana merupakan sebuah komponen penilaian pada laboratorium fisiologi tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum dormansi biji ini yaitu pertama, kita sediakan 3 buah pinang yang sudah kita kupas kulitnya dengan kriteria berwarna oranye dan sudah tua. Yang kedua ada kertas pasir halus, kita gunakan sedikit saja kertas pasirnya. Yang ketiga ada kertas label, digunakan untuk menandai ketiga buah pinang yang nanti akan kita tanam. Yang keempat ada pasir, yaitu sebagai media pada praktikum ini. Dan untuk alatnya, yaitu pertama kita sediakan pisau, digunakan untuk mengkupas kulit biji pinang. Yang kedua ada bak kecambah. Jika tidak ada bak kecambah, kita juga bisa menggunakan polybag. Adapun prosedur pertama pada praktikum ini yaitu kita siapkan bak perkecambahan ataupun polybag. Nah, ini dia. Lalu bak perkecambahan tadi kita isikan pasir sesuai dengan ukuran bak kecambah. Berikut pasir yang sudah kita isi sesuai dengan bak kecambah. Lalu kedua kita siapkan buah pinang sesuai dengan kriteria berwarna oranye dan sudah matang. Masuk ke cara kerja selanjutnya. Alangkah baiknya buah pinang kita kupas terlebih dahulu kulitnya. Sebanyak 3 buah kita kupas kulitnya semua. Inilah hasil yang sudah kita kupas kulit buah pinang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja ketiga, yaitu masing-masing buah pinang tersebut kita beri perlakuan. Untuk perlakuan yang pertama, buah pinang dengan kertas pasir kita gosok dengan jarak 180 derajat. Kita gosok 180 derajat dengan embrio sampai tampak endospermnya. Inilah hasil perlakuan pada biji pertama, yang dimana sudah kita gosok dengan kertas pasir dengan berjarak 180 derajat. Sudah nampak endospermnya. Lalu untuk perlakuan biji kedua sama saja dengan perlakuan biji pertama, yang membedakan hanya jarak yang kita gosok dengan kertas pasir, yaitu 90 derajat. Dan ini hasil yang telah kita gosok dengan kertas pasir dengan jarak 90 derajat pada perlakuan biji kedua. Pada perlakuan biji ketiga tidak sama dengan perlakuan biji satu dan kedua, di mana perbedaannya itu di perlakuan biji ketiga buah pinang ini tidak dikupas, tidak digosok, tidak diukir ataupun tidak diasah, melainkan hanya seutuhnya saja. Membuat ketiga perlakuan pada buah pinang tersebut, langkah baiknya kita rendam ketiga buah pinang ini dengan air selama 1 jam. Berikut ketiga buah pinang yang sudah kita rendam, dan kita tunggu selama. Setelah itu kita tanam biji pinang yang sudah kita rendam selama 1 jam tadi pada bak kecambah ataupun polybag. Ini pada biji pertama. Dan ini perlakuan pada biji kedua.
ini perlakuan pada biji ketiga. Setelah kita menanam biji pinang, jangan lupa kita untuk menyiramnya cukup hanya sampai lembab saja. Untuk cara kerja yang terakhir yaitu pemberian label, agar dimana pemberian label ini kita mengetahui di mana tempat atau posisi biji pinang yang sudah kita tanam tadi. Lalu untuk biji yang pertama 180 derajat kita tempel. Untuk biji kedua 190 derajat. Dan yang terakhir biji ketiga yang tidak diukir atau tidak digosok dengan kertas pasir juga. Untuk biji pertama ini, untuk biji kedua ini, dan untuk biji ketiga ini kita menanam, menyiram, dan melakukan semua kegiatan. Jangan lupa kita amati perkecambahan bijinya, dan jangan lupa juga kita catat waktu dimulai perkecambahannya. Ikut hasil praktikum pada dormansi biji pada perlakuan 90 derajat, 180 derajat, dan pada perlakuan tidak dikikir atau tidak ada perlakuan utuh. Mengapa hal ini terjadi? Karena perkecambahan biji pinang pada umumnya berlangsung 1,5 sampai 2 bulan. Hal ini diduga karena biji pinang mempunyai lapisan endokap berupa cangkang biji yang keras, sehingga menyulitkan terjadinya proses perkecambahan biji. Dan pada benih yang lebih lama berkecambah akan mengarahkan pertumbuhannya untuk perpanjangan akar, yang dimana berfungsi untuk memperoleh air serta zat hara yang lebih banyak yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan benih yang akan menjadi bibit yang baru. Kesimpulan dari praktikum dormansi biji ini yaitu yang pertama, biji dapat berkecambah karena di dalamnya terdapat embrio atau lembaga tumbuhan yang mempunyai 3 bagian, yaitu akar, daun, dan batang. Kedua, proses perkecambahan berlangsung dalam beberapa tahapan penting, yaitu absorpsi air, metabolisme, pemecahan materi, proses transport materi, pembentukan kembali materi, respirasi, dan pertumbuhan. Yang ketiga, biji kulit pinang mempunyai lapisan endokap berupa cangkang biji yang keras sehingga sulit terjadinya proses perkecambahan biji. Dan yang terakhir, keempat, terlalu banyak air akan berdampak negatif terhadap proses perkecambahan. Tetapi jika sampai kering perkecambahan, maka tidak akan terjadi perkecambahan biji. Terima kasih telah menonton video saya pada praktikum dormansi biji. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian alat, bahan, serta prosedur kerja. Saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.